Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidin Hussein dari program studi S1 Bisnis Digital angkatan 2021 dengan NIM 17106261105 dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Umilia Suti SEME dan Ibu Diana Noviarini MNSI. Pada kesempatan kali ini eh, ber- saya akan presentasi mengenai analisa kausalitas intention to use living by Mandiri, perceived risk, preserve security, dan trust, yang dimana merupakan salah satu judul dari skripsi saya. Pertama, latar belakangnya, dalam beberapa tahun terakhir, sektor perbankan Indonesia telah mengalami transformasi digital yang sangat signifikan. Peningkatan adopsi teknologi digital oleh masyarakat telah mendorong bank-bank untuk mengembangkan layanan perbankan digital guna memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin dinamis. Berikut ada data dari Bank Indonesia, yang dimana nilai transaksi perbankan digital mencapai di angka 5,103 triliun di Februari 2024, tumbuh 19,72% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya dari antara News 2024. Pertumbuhan ini juga mencerminkan peningkatan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat dalam penggunaan layanan eh, perbankan digital. Hingga akhir Maret tahun 2025, jumlah pengguna terdaftar aplikasi Livin by Mandiri mencapai di angka 30,7 juta. Peningkatan ini juga mencerminkan pertumbuhan signifikan dalam adopsi layanan digital Bank Mandiri, dan angka ini menunjukkan pertumbuhan sekitar 26% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan juga keberhasilan Bank Mandiri dalam memperkuat transformasi digital melalui platform Livin by Mandiri, yang kini menjadikan hal utama bagi nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan digital media dari media asuransi news tahun 2025. Pertumbuhan pengguna Livin by Mandiri ini juga berpengaruh terhadap transaksi yang terjadi di dalam Bank Mandiri. Menurut data, jumlah transaksi yang terjadi di Livin by Mandiri sejak tahun 2020 di kuartal 1 terus mengalami peningkatan. Puncaknya ialah pada saat kuartal 2 di tahun 2021. Jumlah transaksi di Livin by Mandiri berhasil mengalahkan jumlah transaksi di ATM Mandiri konvensional. Hal tersebut juga sejalan dengan nilai transaksi yang terjadi pada kuartal 3 tahun 2020. Jumlah nilai transaksi di Livin by Mandiri sudah mencapai di angka 281 miliar, yang dimana berhasil membalap jumlah transaksi ATM Mandiri konvensional. Lalu variabel atau faktor yang mempengaruhi penggunaan bank digital. Yang pertama ada perceived risk. Perceived risk atau persepsi risiko diartikan sebagai keyakinan individu mengenai potensi kerugian atau dampak negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan suatu teknologi atau layanan. Menurut Cunningham, Gerlach, Harper, dan Yang di tahun 2005. Dengan kata lain, perceived risk adalah sejauh mana seseorang merasa bahwa menggunakan suatu teknologi membawa risiko tertentu yang dapat mengancam keamanan, privasi, atau keberhasilan transaksi mereka. Yang kedua ada persepsi security. Persepsi security ini sendiri adalah keyakinan atau persepsi individu mengenai sejauh mana teknologi atau layanan yang digunakan mampu melindungi data dan transaksi mereka dari ancaman atau tindakan yang merugikan, seperti pencurian data, aksesi ilegal, atau serangan cyber. Menurut Pavlov 2003, dalam konteks aplikasi digital seperti Living by Mandiri ini, persepsi security mencakup persepsi bahwa sistem tersebut aman, dapat dipercaya, dan menjaga kerahasiaan informasi pengguna secara efektif. Selanjutnya ada trust dan intention to use. Trust atau kepercayaan dalam konteks sosial dan teknologi, informasi merujuk pada keyakinan seseorang terhadap pihak lain atau sistem bahwa mereka akan bertindak sesuai harapan, meskipun terdapat risiko dan ketidakpastian. Dalam hubungan ini, individu atau truster bersedia menjadi rentan terhadap tindakan pihak lain atau trustee, dengan asumsi bahwa trustee akan bertindak demi kepentingan truster. Menurut Mayer, Davis, dan Sherman di tahun 1995. Dalam konteks adopsi teknologi, trust memainkan peran penting dalam mempengaruhi intention to use atau niat untuk menggunakan suatu sistem atau layanan. Kepercayaan dapat mengurangi persepsi risiko dan meningkatkan keyakinan pengguna terhadap manfaat dan keamanan pengguna teknologi tersebut. Dalam berbagai studi, trust terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap intention to use, khususnya dalam konteks layanan digital seperti mobile banking, menurut Kim, Shen, dan Lee 2009. Selanjutnya, rumusan masalah.
Yang pertama ada apakah persepsi berpengaruh secara signifikan terhadap intention to use living by mandiri. Lalu kedua, apakah persepsi security berpengaruh secara signifikan terhadap intention to use living by mandiri. Yang ketiga, apakah trust berpengaruh secara signifikan terhadap intention to use living by mandiri. Yang keempat, apakah persepsi berpengaruh secara signifikan terhadap trust terhadap living by mandiri. Yang kelima, apakah persepsi security berpengaruh secara signifikan terhadap trust terhadap living by mandiri. Yang keenam, apakah trust memediasi pengaruh perceived terhadap intention to use living by mandiri? Dan yang terakhir, apakah trust memediasi pengaruh perceived security terhadap intention to use living by mandiri? Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui, yang pertama untuk mengetahui pengaruh perceived terhadap intention to use living by mandiri, yang kedua untuk mengetahui pengaruh perceived security terhadap intention to use living by mandiri. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh trust terhadap intention to use living by mandiri. Yang keempat untuk mengetahui pengaruh perceived risk terhadap trust terhadap living by mandiri. Yang kelima untuk mengetahui pengaruh perceived security terhadap trust terhadap living by mandiri. Yang keenam untuk mengetahui peran trust sebagai variabel mediasi dan pengaruh perceived risk terhadap intention to use living by mandiri. Dan yang terakhir untuk mengetahui peran trust sebagai variabel mediasi dan pengaruh perceived security terhadap intention to use living by mandiri. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akademik di bidang manajemen, khususnya dalam studi perilaku konsumen terhadap teknologi keuangan digital. Dengan menggunakan pendekatan teknologi acceptance model atau TAM yang dimodifikasi, penelitian ini memperkaya literatur mengenai pengaruh perceived risk, perceived security, dan trust terhadap intention to use aplikasi mobile banking seperti Livin by Mandiri. Dan untuk manfaat praktisnya adalah yang pertama bagi peneliti, penelitian ini memberikan pengalaman empiris kepada penulis dalam menerapkan teori dan metode penelitian kuantitatif secara langsung. Selain itu, penelitian ini juga menjadi dasar untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku konsumen digital. Kita dapat dijadikan acuan untuk penelitian lanjutan di masa yang akan datang. Dan yang kedua, bagi Universitas Negeri Jakarta, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi ilmiah dalam mendukung pengembangan riset di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, khususnya dalam bidang digital bisnis dan keuangan. Ini adalah landasan teori. Yang pertama ada TAM. Menurut Lee, Ramsey, dan Subarko di tahun 2005, TAM adalah pengembangan dari Theory of Reason of Action atau TRA yang difokuskan untuk memahami penerimaan teknologi berdasarkan keyakinan individu terhadap kemudahan dan manfaat dari sistem teknologi tersebut. Kalau ada persepsi atau persepsi risiko diartikan sebagai keyakinan individu mengenai potensi kerugian atau dampak negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan suatu teknologi atau layanan. Dan yang terakhir, persepsi security. Persepsi security adalah keyakinan atau persepsi individu mengenai sejauh mana teknologi atau layanan yang digunakan untuk melindungi data dan transaksi mereka dari ancaman atau tindakan yang merugikan, seperti pencurian data, akses ilegal, atau serangan cyber. Selanjutnya ada trust. Trust adalah atau kepercayaan adalah suatu keyakinan atau harapan positif dari pengguna bahwa penyedia layanan sistem teknologi akan bertindak dengan cara yang dapat dipercaya, jujur, dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka. Selanjutnya ada intention to use. Dalam kerangka TAM, intention to use didefinisikan sebagai niat, perilaku, atau kesediaan untuk menggunakan teknologi yang dipengaruhi oleh sikap pengguna terhadap teknologi tersebut. Sikap ini dibentuk oleh persepsi terhadap penggunaan atau perceived usefulness dan kemudahan penggunaan atau perceived ease of use teknologi tersebut. Selanjutnya ada model hipotesis penelitian saya. Menurut penelitian ini, H1 juga terdapat pengaruh langsung persepsi terhadap trust dalam penggunaan nilai mandiri. Hipotesis yang kedua diduga terdapat pengaruh langsung persepsi security terhadap trust dalam penggunaan nilai mandiri. Hipotesis ketiga diduga terdapat pengaruh langsung trust terhadap intention to use nilai mandiri. Hipotesis 4 diduga terdapat pengaruh langsung persepsi dan terhadap intention to use nilai mandiri. Hipotesis 5 diduga terdapat pengaruh langsung persepsi security terhadap intention to use nilai mandiri. Hipotesis 6 diduga terdapat pengaruh tidak langsung persepsi terhadap intention to use melalui trust sebagai variabel mediasi dan penggunaan lebih mandiri. Dan yang terakhir, hipotesis 7 diduga terdapat pengaruh tidak langsung persepsi security terhadap intention to use melalui trust sebagai variabel mediasi dan penggunaan lebih mandiri. Metode penelitiannya, waktu penelitiannya Februari sampai Juni 2025. Objek subjek penelitiannya pengguna lebih mandiri yang berdomisili di wilayah Jabodetabek berusia 17 hingga 32 tahun. Desain penelitiannya, penelitian menggunakan metode kuantitatif.
populasinya pengguna living dan mandiri yang berdomisili di Jabodetabek berusia 17 hingga 32 tahun. Teknik samplingnya berposisi sampling dengan pengumpulan data kuesioner dengan Google Form. Jumlah sampelnya digunakan penelitian ini dibagi menjadi 174 responden dengan rumus keluarkan. Metode analisis datanya analisis multivariat dengan struktural Gaussian modeling atau KLSSM. Smart LS version 4. Ini ada indikator penelitiannya, ada dari Persevis, ada gangguan kinerja, tingkat keamanan, jaminan keamanan, dan meningkatkan produktivitas. Terus selanjutnya ada indikator penelitiannya, dari variabel Perceived Security ada informasi pribadi aman, transaksi aman, sistem memiliki perlindungan yang memadai, tidak khawatir dengan penyalahgunaan data, aplikasi dapat mencegah akses ilegal, dan proteksi terhadap pencurian identitas. Lalu ada indikator penelitian dari variabel trust. Pertama, Anda percaya pada keadaan sistem, merasa yakin sistem tidak akan merugikan, percaya sistem akan bekerja sesuai harapan, merasa nyaman, mempercayakan data pribadi, percaya sistem menjaga kepentingan pengguna, dan merasa aplikasi tidak akan disalahgunakan. Lalu selanjutnya ada indikator penelitian dari variabel intention to use. Yang pertama, dia menggunakan kembali, selanjutnya akan merekomendasikan, lalu memilih menggunakan daripada alternatif lain. Selanjutnya ada merasa terdorong untuk terus menggunakan, selanjutnya Anda akan terus menggunakan walau tersedia opsi lain, dan yang terakhir siap menggunakan untuk berbagai kebutuhan. Lalu selanjutnya kepada deskripsi data, penelitian ini melibatkan 100 individu yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendapatan, dan domisili. Ini ada hasil data-datanya. Yang pertama ada hasil uji convergent validity. Setiap indikator pada konstruk harus memiliki nilai outer loading lebih dari 0,70 dan average variance extracted lebih dari 0,50. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dinyatakan memenuhi kriteria uji validitas. Selanjutnya ada uji diskriminatif validity. Yang pertama, hasil pengujian cross loading memperlihatkan bahwa setiap indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang seharusnya diukur dibandingkan dengan konstruk lainnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam mode penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan secara memadai. Selanjutnya ada hasil heterotrait dan monotrait dari ratio of correlation. HTMT mengukur rata-rata dari seluruh keberkaitan indikator dengan seluruh konstruk. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai HTMT kurang dari 0,90. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa HTMT dapat dikatakan valid. Lalu selanjutnya ada hasil dari Cornell-Laker dan Laker kriterium. Nilai akar kuadrat dari average variance extracted atau AVE yang ditampilkan pada diagonal tabel Cornell-Laker digunakan untuk menilai sejauh mana indikator dalam suatu konstruk dapat membedakan dirinya dari konstruk lain. Suatu konstruk dikatakan dapat memenuhi validitas diskriminan apabila nilai akar kuadrat FII lebih besar daripada nilai korelasinya dengan konstruk lain. Berdasarkan tabel tersebut, seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria tersebut. Lalu selanjutnya ada uji reliabilitas data. Tabel tersebut menyajikan hasil uji reliabilitas data yang menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dari masing-masing variabel telah memenuhi kriteria reliabilitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Cronbach alpha, composite reliability, dan composite reliability. eh, yang seluruhnya berada di atas ambang batas minimum 0,7. Dengan demikian, seluruh indikator dalam kuesioner ini dinyatakan andal dan konsisten dalam mengukur variabel-variabel yang dimiliki secara akurat. Ini ada hasil uji common method bias atau CMB. Merujuk pada tabel di atas, seluruh nilai BEF dalam indikator yang digunakan berada di bawah angka 5. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi polinearitas di antara indikator-indikator dalam masing-masing variabel. Dengan demikian, setiap indikator dapat dianggap bekerja secara mandiri atau independen dalam mengukur konstruk yang dimaksud. Selanjutnya ada hasil uji inner, yaitu yang pertama ada uji R-square. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa R-square untuk variabel tension to use sebesar 0,724 yang berarti besar 72,4%. Variabilitas intention to use dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model. Nah, ini menunjukkan bahwa model memiliki tingkat pengaruh yang kuat terhadap intention to use. Sementara itu, nilai R-square untuk variabel trust adalah 0,536 yang berarti 53,6%.
Variabilitas trust dapat dijelaskan oleh konstruksi mempengaruhinya dan nilai ini menunjukkan pengaruh yang sedang. Dan itu ada uji F-square. F-square menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel lain dalam model. Variabel perseverance memberikan kontribusi sebesar 0,295 terhadap intention to use dan 0,166 terhadap trust, yang mengindikasikan pengaruh sedang terhadap intention to use dan pengaruh lemah terhadap trust. Selanjutnya, variabel perceptibility memiliki nilai F-square sebesar 0,177 terhadap intention to use dan 0,412 terhadap trust. Nah, ini menunjukkan bahwa pengaruh persepsi security terhadap FCR ini kuat. Itu ada hasil uji prediction pada Lagrange atau Q-square. Berdasarkan hasil perhitungan nilai Q-square yang diperoleh sebesar 0,872 yang mengindikasikan bahwa model dalam penelitian ini mampu menjelaskan 87,2% verifikasi data. Sementara itu 12,8%-nya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimaksudkan oleh dalam model. Oleh karena itu, hasil ini menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki goodness of fit yang kuat dan layak untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Dan yang terakhir ada metode fit, model fit. Hasil uji model fit ini menunjukkan bahwa nilai SRMF, standardized root mean square residual, untuk saturated model maupun estimated model adalah sebesar 0,051, yang berada di bawah ambang batas 0,08. Selain ini menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki tingkat kesesuaian yang baik dengan data. Selain itu, nilai NFI atau North Fit Index juga menunjukkan angka 0,863 yang mengindikasikan bahwa model memiliki kecocokan yang tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini memenuhi kriteria goodness of fit dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis. Hipotesis pertama, koefisien jalur sebesar hipotesis 1, koefisien jalur sebesar minus 0,467 dengan nilai t statistik 6,434 dan p-value 0. Nilai ini menunjukkan bahwa perseptris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap intention to use. Artinya semakin tinggi resiko yang dirasakan, semakin rendah niat pengguna untuk menggunakan aplikasi yang lebih baik mandiri. Hipotesis 2, koefisien sebesar minus 0,324 dengan nilai t statistik 3,660 dan p-value 0. Hal ini menunjukkan bahwa perseptris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap trust yang berarti semakin besar risiko yang dirasakan semakin rendah tingkat kepercayaan pengguna terhadap aplikasi. Lalu selanjutnya ada hipotesis yang ketiga, dengan koefisien sebesar 0,476, nilai statistik 6,441 dan p-value 0. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi security berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention to use. Dan di mana semakin tinggi persepsi keamanan, maka semakin besar niat pengguna untuk menggunakan aplikasi. Nah, dari hipotesis keempat, hasil uji menunjukkan koefisien sebesar 0,510 di statistik 6,338 dan p-value 0, yang berarti persepsi security berpengaruh positif dan signifikan terhadap trust. Artinya semakin aman pengguna merasa saat menggunakan aplikasi, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan mereka. Hipotesis kelima, koefisien sebesar 0,331 dengan statistik 4,81 dan p-value 0 menunjukkan bahwa trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention to use. Semakin besar kepercayaan pengguna terhadap aplikasi, maka semakin tinggi keinginan mereka untuk menggunakannya. Dengan hipotesis keenam, jalur mediasi ini memiliki koefisien minus 0,107 di statistik 0,729 dan p-value 0,0006, yang menunjukkan bahwa trust memediasi secara signifikan pengaruh persepsi terhadap intention to use. Efek negatif ini memperkuat bahwa persepsi risiko mengurangi kepercayaan dan yang pada akhirnya mengurangi niat penggunaan. Dan yang terakhir, hipotesis 7. Jalur mediasi ini memiliki koefisien 0,169 di statistik 3,343 dan p-value 0,001. Hasilnya menunjukkan bahwa trust juga secara signifikan memediasi pengaruh persepsi security terhadap intention to use dengan arah pengaruh yang positif. Untuk kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi security dan trust terhadap intention to use aplikasi Living by Mandiri berdasarkan hasil analisis data menggunakan pendekatan PLS-SCM. Diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, persepsi berpengaruh negatif signifikan terhadap trust. Semakin tinggi resiko yang dirasakan pengguna, semakin rendah tingkat kepercayaan mereka terhadap aplikasi Living. Isu security uh, berpengaruh positif dan signifikan terhadap trust. Semakin tinggi persepsi keamanan yang dirasakan, semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap aplikasi. Selanjutnya yang ketiga, trust memiliki pengaruh positif signifikan terhadap intention to use. Pengguna yang memiliki kepercayaan tinggi cenderung berniat terus menggunakan lebih baik mandiri. Yang keempat, persepsi
berpengaruh negatif secara langsung terhadap intention to use. Risiko yang tinggi menurunkan niat pengguna untuk menggunakan aplikasi. Yang kelima, prinsip security berpengaruh positif secara langsung terhadap intention to use. Yang keenam, trust media, memediasi pengaruh prinsip trust dan prinsip security terhadap intention to use, yang dimana menunjukkan bahwa kepercayaan adalah variabel kunci dan menjembatani persepsi risiko, keamanan, dan niat penggunaan. Lalu ada implikasinya. Implikasi yang pertama teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan model penerima teknologi, khususnya TAM, yang dimodifikasi dengan memasukkan konstruk prinsip security dan trust. Hasil penelitian memperkuat temuan terdahulu bahwa trust merupakan variabel mediasi yang penting dalam konteks adopsi teknologi finansial digital, serta memenuhi relasi bahwa persepsi keamanan lebih dominan dibandingkan persepsi risiko dalam membentuk kepercayaan pengguna. Lalu ada implikasi praktis. Bagi Bank Mandiri, hasil ini menjadi masukan penting untuk terus meningkatkan fitur keamanan sistem seperti autentik biometrik, notifikasi dan transaksi real-time, dan yang enkripsi data guna meningkatkan prinsip security dan trust. Yang kedua, bagi pengembang aplikasi lain, fokus pada peningkatan user experience dan pengurangan error sistem dapat menurunkan prinsip risk dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Dan yang terakhir, bagi regulator seperti OJK dan BI, hasil ini menunjukkan pentingnya regulasi perlindungan data dan transparansi kebijakan keamanan pengguna, mendorong kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Dalam keterbatasan penelitian, responden hanya berasal dari wilayah Jabodetabek sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi secara nasional. Yang kedua, penelitian menggunakan pendekatan cross-sectional sehingga tidak menangkap dinamika perubahan persepsi pengguna dari waktu ke waktu. Yang terakhir, hanya melibatkan tiga variabel bebas bersubsidi, prinsip security, dan trust, tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti user experience, kemudian penggunaan isu atau dukungan sosial. Lalu ada rekomendasi mengembangkan cakupan wilayah responden ke tingkat nasional atau antar wilayah untuk melihat perbedaan geografis dalam perilaku adopsi mobile banking. Yang kedua, menggunakan desain longitudinal untuk menangkap perubahan perilaku pengguna secara lebih dinamis. Yang ketiga, menambahkan variabel lain seperti perceived usefulness, user satisfaction, atau faktor demografis sebagai moderator untuk memperoleh model yang lebih komprehensif. Dan terakhir, penelitian kualitatif lanjutan dapat dilakukan untuk menggali secara lebih mendalam alasan pengguna mempercayai atau tidak mempercayai aplikasi mobile banking seperti Legend. Nah, terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.